Dan kita terus terang tidak akan bisa dikritik oleh negara-negara kampung hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih jahat daripada kita. Keren. Hanya Prof. Hikmanto Juwana yang berani bongkar cara busuk UNHCR jadikan Indonesia tumbal pengungsi Rohingya. Usmak Hemid diam 1000 bahasa. Mau ngomong apa lagi? Ini adalah pernyataan keren Prof. Hikmanto Juwana. Beliau merupakan guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia. Tak ada yang berani selantang beliau menentang UNHCR mendatangkan Rohingya ke Indonesia. Dia mengatakan, UNHCR teriak pikirkan masalah kemanusiaan kepada Indonesia untuk nasib Rohingya. UNHCR selalu bicara kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah negara-negara maju yang zaman dulu mengatakan bahwa kita terima pengungsi? Kita harus lihat dari kemanusiaan. Mereka yang menandatangani perjanjian pengungsi 1951. Sekarang apa tindakan mereka? Contohnya Australia, kalau ada kapal-kapal pengungsi masuk mereka dorong. Mereka tidak biarkan masuk ke wilayah teritorial mereka. Dengan tegas jangan mau didikte dengan PBB dan UNHCR karena negara-negara kampiun juga melakukan hal yang sama, tidak pedulikan Konvensi 51. Sementara kita yang tidak menandatangani malah dibebankan oleh UNHCR. Prof. Hikmanto bongkar kebusukan UNHCR. Apakah ini tidak menjadi permasalahan bagi Indonesia disuruh sama UNHCR pikirkan masalah kemanusiaan? Banyak mengatakan jangan sampai nanti Indonesia kita dianggap sebagai tidak menghormati hak asasi manusia, kemanusiaan. Pertanyaan saya, apakah negara-negara maju zaman dulu mengatakan bahwa kita terima pengungsi, kita harus lihat dari kemanusiaan? Mereka yang menandatangani konvensi pengungsi. Sekarang apa tindakan mereka? Kan kita pun Australia. Kalau ada kapal-kapal yang kira-kira akan masuk wilayah mereka, itu diintercept sebelum mereka masuk ke teritorial Australia, didorong mundur. Sehingga ketika didorong mundur, ya mereka nggak salah sih. Orang belum masuk wilayah mereka, tapi kan ini akal-akalan. Didorongnya kemana? Indonesia. Jadi kita ini menjadi pusat yang katanya orang itu adalah pengungsi. Padahal menurut saya belum pengungsi. Karena apa? Mereka belum diverifikasi oleh UNHCR. Kalau UNHCR menyatakan bahwa ini sedang proses verifikasi, apakah itu artinya mereka layak atau diizinkan tinggal di sini sementara? Sementara masih disebut proses. Ya, sekarang masalahnya kalau misalnya UNHCR melakukan proses ini dan butuh waktu yang lama, mereka nggak cuma sehari 2 hari, ini setahunan, 2 tahunan, karena mereka juga harus mengecek catatan kriminal dari yang bersangkutan. Sehingga ketika mereka disalurkan ke negara ketiga yang mau menerima, itu mereka harus bersih dari masalah-masalah kriminal, terorisme, dan lain sebagainya. Kan butuh waktu lama. Maka saya katakan, daripada berdebat kayak gitu, lebih baik pemerintah bilang, UNHCR terima kasih, sekarang saya minta besok memutuskan. Dan kita, terus terang, tidak akan bisa dikritik oleh negara-negara kampung hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih jahat daripada kita. Terbukti sudah bahwa Rohingya yang datang ke Indonesia, mereka membayar jutaan sampai puluhan juta untuk sampai Indonesia. Di mana Usman Hemid yang teriak HAM untuk Rohingya jika Indonesia mengusir Rohingya. Pihak kepolisian sudah menyatakan kalau ini perdagangan manusia. Rohingya bukan terdampar, tapi didamparkan ke teritorial Indonesia. Indonesia dijadikan tumbal pengungsi Rohingya, seperti ungkapan Prof. Hikmanto.